Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat, sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi Hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil.
kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu." Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini, hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam perjanjian baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan sudah beri kami dapat melalui Tuhan hari-hari bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau.
Saat ini Tuhan, siang hari ini kami mau sujud menyembah Engkau Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan melalui penyembahan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami mau datang Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan Tuhan dan ucapan syukur, karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang melingkupi setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hadirat-Mu, mukjizat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bersama-sama ikan pujian ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu
menyembah-Mu Yesus. Ku sembah. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. I worship you God, I worship you Jesus, I worship you with all of my heart. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart. I love you, I love to worship you. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. I worship you with all of my heart. Hallelujah. Haleluya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Raja kami. Oh, ya dalam marah-marah-mase, ya dalam marah-marah-maso. Mari sembah Dia dengan suara-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sembah Kau, Kau Allah yang layak ditinggikan. Ya dalam marah-marah-mase, ya dalam marah-marah-marah-marah-maso. Oh, kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan. Haleluya. Ya dalam marah-marah-masande, ya dalam marah-marah-marah-maso. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu kami naikkan
naikkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Rama Rama Se. Haleluya. Oh Jesus, Engkau baik Tuhan. Makasih Tuhan ya segala pujian dan syukur hanya kita boleh mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Naikkan pujian ini dengan sungguh. Katakan terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Dengan apa kami balas Tuhan? Bahkan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan sungguh lagi, naikkan pujian ini bagi Dia. Dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan aku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan seumur hidupku. Ku sembah seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidup kami Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang bertata di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu. Sukacita kami boleh penuh di dalam Engkau. Mari kita semua orang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom yang di rumah. Kita mau kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita mau kasih senyum yang terbaik. Katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Sebab ada kuasa di dalam namanya. Amin. Namanya berkuasa. Yesus Tuhan Raja kita. Ada kuasa. Mari semuanya memuji nama Tuhan. Keluarkan suaramu bagi Dia.
Sama-sama katakan, namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama katakan lagi. Sebab Dia yang berkuasa, Dia yang dahsyat bagi setiap kita. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, Engkau yang termulia, termasyur perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab nama Tuhan kita berkuasa, amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Oh, oh, Engkau yang termulia. Angkat tanganmu, lambaikan saudara. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa. Oh, 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 Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sebab namamu ajaib Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Namamu mulia ya Bapa. Haleluya. Nah, nama Yesus kita ajaib, amin saudara. Ajaib. Kita kasih salam dulu kanan belakangnya, katakan, Allah kita ajaib luar biasa.
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap melompat buat Allah kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sorakan, tak terbang dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serah untuk rencana-Mu Tuhan. Siapa? Katakan, hanya Kau yang layak. Siapa lompat buat Allah kita, amin. One, two, three, bang. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Hei, hei, Kau Raja mulia Tuhan, berkuasa atas kami. Yeay. Terima kasih Tuhan. Mana suaramu untuk Tuhan? Agung dan layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sebab Allah kita Raja mulia, Raja segala raja, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Saya melihat di sini semuanya bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Yang di rumah juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mau mempersiapkan persembahan kita yang pertama di amplop warna hijau. Persembahan yang pertama kita mau berikan untuk ibadah raya. Kita mau bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib bagi setiap kami. Sebentar kami memberikan Tuhan persembahan kami. Biar Tuhan yang memberkati tangan-tangan umat-Mu di tempat ini berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Tingkap-tingkap langit boleh mencurahkan berkat-Nya atas umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus.
Kami yakin dan percaya semua apapun yang dilakukan umat-Mu di tempat ini, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah kita boleh selalu terhubung dengan Tuhan, melekat di hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Bangkit berdiri, angkat tanganmu pada Tuhan. Ku selalu melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan sungguh hati
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih beri kami waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih kasih nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa datang dengan tubuh yang sehat di tempat ini. Semua anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ni hao ma. Han hao. Masa sudah berulang? Nanti saya nyanyi lagu berulang kali. Nah, nyambung dia. Ya saudaraku. Jadi kalau saya tanya, ni men hao? Han hao. Sangat baik. Karena Tuhan kita selalu sangat. Amin. Saya beri judul khotbah pada hari ini, berkata ya kepada Tuhan. Coba renungkan dari Januari sampai Desember ini. Kalau ada 10 kali permintaan Tuhan, iyanya berapa? Tidaknya berapa? Yang tahu saudara dan saya dan Tuhan pastinya. Amin. Coba pejamkan 3 detik. Berapa iya, berapa tidak? Selesai. Banyak iya atau tidak? Tidak. Tuhan ampuni kami semua Tuhan. Tapi kita mau mulai hari ini, setiap aspek kehidupan kita harus berkata ya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kata ya itu membuat Rasul Paulus luar biasa loh. Dia selalu belajar kata ya kepada Tuhan. Petrus, dari namanya Simon menjadi Petrus. Dia berkata ya. Buktinya dari satu ketaatan dia berkata ya sampai dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan satu sekonyong-konyong tiba-tiba dia bisa berjalan di atas air. No, ada stepnya, ketaatannya membuat dia bisa ikuti perintah Tuhan. Ya, aku berjalan di atas air. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berkata ya kepada Tuhan berarti ketaatan. Mau menjadi orang Kristen yang hidupnya berhasil? Tidak ada kamus lain, taat. Tidak ada kata lain. Berkata ya. Semua yang Tuhan minta kita katakan ya. Tidak ada boleh kata tidak atau pending. Pending dulu Tuhan, belum sanggup. Tidak bisa. Tidak ada tawar-menawar. Mau sukses 2025? Mulai berapa hari lagi? Ini minggu kedua. Masih ada 3 minggu. Berkata ya kepada Tuhan. Terutama anak-anak muda, berkata ya kepada orang tuanya. Karena ketaatan itu sikap patuh kita dan tunduk kita kepada perintah Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan mematuhi semua larangannya. Itulah ketaatan. Contohnya apa? Menjalankan ibadah seperti hari ini dengan serius. Amin. Dengan serius. Kalau ada lagunya segenap hati, pejamkan mana? Segenap hatiku aku menyembahmu Tuhan. Sungguh-sungguh. Jangan pikiri, apalagi ibu-ibu ya, pikirin komporku masih ada nggak yang hidup, atau listrik belum mati nggak. Nggak usah dipikirin. Semua pasti Tuhan yang bantu kita, melindungi kita. Ada amin. Rajin berdoa dan membaca firman. Tiap hari rajin doa nggak? Baca firman nggak? Atau pending dulu? Baca sosmed. Tapi saya yakin jemaat sini tidak mengaku. Pagi hari yang diingatnya HP, bukan firman Tuhan. Padahal yang harus digerakkan pertama adalah begitu duduk di pinggir ranjang. Kalau usia kita sudah senja ini, jangan bilang tua ya, senja. Atau senior. Ya senior.
Jangan senior. Rajin berdoa. Jadi tarik dulu nafas. Terima kasih nafasmu hari ini Tuhan. Pimpin langkahku, jangan sampai saya simpang ke kiri, simpang ke kanan. Roh Kudus, Engkaulah pelita bagi jalan kakiku. Ada amin? Doa, sungguh-sungguh baca firman. Mungkin tak usah banyak-banyak, 10 ayat aja, daripada 1000 ayat nggak ada yang lengket di sini. 10 ayat tapi benar-benar renungkan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan. Cari dulu. Terus renungkan. Ngomong dalam, jangan langsung tutup. Ngomong, renungkan, cari. Renungkan, cari. Cari berarti ada usaha saya Tuhan. Terus luar biasa. Ketaatan kita itu bisa kita terjemahkan taat kepada kedua orang tua. Ada yang masih ada anak-anak muda yang masih ngelawan orang tuanya di sini, minta ampun. Kalau zaman itu pukul orang tua zaman dahulu mati. Kalau sekarang bukan mati anaknya, orang tuanya yang mati. Zaman now tuh, zaman edan. Ketaatan itu berarti kita serahkan hati kita, pikiran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Saya sudah bisa angkat kaki lu sekarang. Wow, puji Tuhan. Berapa bulan yang lalu masih, tapi saya ngomong Tuhan, apapun yang terjadi saya percaya Engkaulah Yehova Rafa bagiku. Saya perkatakan kakiku sudah sembuh, padahal belum. Kakiku sudah sembuh, padahal belum. Tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa saudaraku. Karena itu Tuhan latih iman kita. Rasul Paulus saja perlu 3 kali dia teriak sama Tuhan. Apa yang disuruh Rasul Paulus cabut? Duri dalam dagingku. Sesuatu yang bisa juga sakit penyakit. Ada mundur Rasul Paulus? No. Sukacita kita bukan karena keadaan kita. Sukacita kita karena Yesus Kristus Tuhan menjadi juru selamat kita, menjadi jalan bagi kita, menjadi kekuatan kita. Itu sukacita kita, bukan keadaan kita. Ada amin? Haleluya. Yesus sabar ketika dihadapi ujian. Itulah ketaatan. Ujian datang, kita tetap bisa mengucap syukur. Nah, ini yang terakhir, selalu berprasangka baik. Selalu berprasangka, tapi nyatanya tuh ngaku dia. Berkata ya kepada Tuhan. Kita lihat firman Tuhannya dulu. Referensi kita hari ini firman Tuhannya Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tapi kita buka ayat 3 aja di sini. Lukas 5 ayat 3. Yang terkasih Pak. Lukas 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Permintaan Tuhan ini sederhana. Dia minta Simon yang akhirnya jadi Petrus untuk menolakkan perahunya menjauhi pantai. Permintaan sederhana. Seringkali kita diminta Tuhan dengan permintaan sederhana, tapi kita tidak berjawab ya, tapi kita menjawab tidak atau pending. Kalau kita mau belajar Rasul Petrus harus berkata ya. Maka buktinya dia lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Berarti dia sudah menolak perahunya, betul? Berarti ya, ada ketaatan dari Rasul Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, permintaan sederhana itu seringkali menjadi batu loncatan kita menuju satu berkat yang besar,
Seandainya Petrus, Simon tidak menolakkan perahunya menjauhi pantai, dia tidak akan melihat dua perahu yang penuh dengan ikan. Mujizat pelipatan ganda tidak terjadi dalam hidup kita ketika kita berkata tidak. Tapi ketika kita berkata ya terhadap permintaan sederhana mungkin atau tidak penting, kita lakukan karena ini Tuhan yang minta, bukan manusia yang minta. Ada amin? Contoh, saudara pulang kerja, lagi capek, tiba-tiba dalam hati saudara ada suara, telepon si A. Saudara, ngapain? Tidak penting bagiku. Nah, itu sudah menolak permintaan sederhana dari Tuhan. Padahal orang si A itu ada yang perlu kita doakan. Ada amin, saudaraku? Permintaan sederhana apapun, dalam bentuk kecil apapun, kalau itu dari Tuhan, berkatalah ya, yes Father, aku akan lakukan. Berkata ya menghasilkan sebuah mujizat yang sepenuhnya mengubah kehidupan para nelayan pada waktu itu. Simon Petrus menjadi apa? Dari penjala ikan menjadi penjala. Iya, luar biasa. Tidak usah lama-lama, kepanjangan nanti. Ketaatan adalah satu hal yang sangat penting, sangat serius yang harus kita lakukan. Karena ketika kita melakukannya, kita memiliki kehidupan kekristenan yang dahsyat. Mau hidup di tahun 2025 dengan dahsyat? Tidak ada lain, ketaatan. Ngomong kiri kanan, ketaatan. Berarti ya kepada Tuhan. Suami hajar istri. Istri bukan, nah itu bagus. Tapi saya senang di sini, jujur-jujur orangnya. Ketaatan, sebelum saya masuk membahas ketaatan, itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Amen. Untuk hidup kita sukses di tahun 2025. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita lihat kebenaran yang pertama. Ketaatan Simon, karena waktu itu dia belum jadi Petrus, dia masih jadi nelayan. Ketaatan Simon, dia melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak penting. Hal yang pertama kita kupas adalah kelihatannya permintaan Tuhan itu tidak penting, tapi Simon melakukannya. Itu luar biasa. Kita kembali kepada Lukas 5 ayat 3. Yang terkasih, Pak, baca sekali lagi, Pak. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sepucuk jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan minta kepada Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Kelihatan penting nggak? Ya jelas, Simon bisa berkata tidak. Tidak, guru, saya sudah semalaman menjala ikan dan tidak dapat apa, satu ekor pun tidak. Sekarang saya lagi membersihkan jala saya. Saya mau bersihkan, setelah itu saya mau istirahat, karena malam saya akan menjala ikan kembali. Bisa Simon katakan tidak, tapi ini ajaib. Permintaan Yesus yang kelihatannya tidak penting bagi Simon, ajaibnya Simon menurut apa yang diminta Yesus untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ketaatan Simon membuat Tuhan mengatur sebuah mujizat yang tidak akan pernah ia lupakan. Saya yakin Simon belum pernah lihat perahunya dipenuhi dengan ikan sampai mau tenggelam. Betul kata Ibu Gembala, sampai mau tenggelam. Dan saya yakin ikan-ikan yang di atas perahu Simon maupun temannya itu adalah ikan-ikan yang berkualitas terbaik. Karena kuasa ilahi yang menggeruk ikan itu
sehingga terjadi. Ada amin, saudaraku? Saudara mau mendapatkan dari perahu kosong saudara, berbicara keuangan saudara, berbicara hubungan saudara, berbicara karir, berbicara keadaan apapun saudara, Tuhan membuat perahu yang kosong itu menjadi penuh. Karena kita berkata ya kepada Tuhan. Ngomong kiri kanan, ya. Tapi jangan ya, itu beda. Itu orang dewasa yang tahu. Seringkali berkat terbesar Tuhan datang sebagai hasil dari kesediaan kita melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak penting. Contoh, anak baru pulang dari kantor, orang tua ngomong, itu siapa namanya? Yang tangannya lipat? Teddy. Kok saya lupa terus sama Teddy ya? Teddy baru pulang dari kantor, kerja lembur. Tiba-tiba mamanya suruh, Ted, tolong ambilin teh. Sederhana kan? Capek mama ambil sendiri, nggak ada tangan. Nah, itu sudah katanya bukan kata iya kepada Tuhan, sudah berkata tidak kepada Tuhan. Padahal ketika sudah ambil teh, mama mau kasih angpau itu sebenarnya. Ada berkat. Ketika kita berkata ya, ketika kita mau taat, Tuhan mengatur sebuah mujizat untuk kita. Coba kalau Simon tidak berkata ya kepada Tuhan, menolakkan perahunya jauh dari pantai, dia tidak akan melihat dan tidak akan pernah dia lihat mujizat pelipat gandaan terjadi dalam hidupnya. 2 kapal penuh, bukan 1 kapal. Saudaraku yang terkasih, mau lihat pelipat gandaan terjadi? Berkatalah ya. Istri berkata ya kepada suami, suami berkata ya kepada istri. Ada amin? Maksudnya firman Tuhan bukan sembarangan. Minta beli tas yang mahal, suami lagi kempes kantongnya biye. Masa iya? No. Isi hatinya aha itu. Berarti Debbie ada minta sesuatu, dia bilang no. Betul Deb? Enggak ya? Oh bagus. Jadi ketika kita berkata ya, Tuhan sudah mengatur satu mujizat untuk kita lihat, untuk kita nikmati. Berkat yang besar Tuhan siapkan dari kesediaan kita untuk melakukan permintaan yang sederhana sekalipun. Ada amin? Sekalipun tidak penting, kita lakukan dan percayalah engkau akan melihat mujizat terbesar dari Tuhan. Yang kedua, ketaatan Simon menguntungkan teman-temannya atau orang lain. Ini penting saudaraku. Kebenaran kedua, ketaatan Simon menjadi menguntungkan teman-temannya atau orang lain. Saya bisa mengambil contoh, lihat di Kejadian, kerumunan orang di tepi pantai itu, kerumunan orang di tepi pantai itu bisa melihat langsung kepada pengkhotbah yang ajaib itu, Yesus Kristus, dan dia juga langsung mendengarkan pengajarannya. Diuntungkan enggak kerumunan orang di pantai? Diuntungkan karena ketaatan Petrus loh. Dia menolakkan perahunya jauh dari pantai, ternyata untuk mimbar terapung untuk Yesus berkhotbah. Ada amin? Bukan hanya kerumunan orang diuntungkan, Yesus sendiri pun diuntungkan. Dia bisa duduk, kalau bisa duduk kan enak, tapi masih bisa berdiri, puji Tuhan. Ada amin? Duduk dia berkhotbah dari ya kira-kira 5 meter atau 7 meter, masih kelihatan ya, 7 meter dari pantai. Dia berkhotbah sambil duduk. Nyaman gak Yesus duduk berkhotbah? Nyaman, karena Yesus juga 100% manusia. Bukan hanya itu saudaraku yang terkasih, kita lihat ayat 6 dan 7. Silakan Pak. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tidak hanya kerumunan orang, tidak hanya Tuhan Yesus diuntungkan, teman-teman Petrus pun diuntungkan dengan 2 kapal penuh dengan ikan, dan belum pernah mereka melihat hasil mereka 2 kapal penuh. Saudaraku yang terhormat, tapi yang lebih penting lagi, mereka semua teman-teman Petrus melihat suatu pekerjaan yang supranatural yang tidak akan mereka alami kalau Petrus tidak berkata ya kepada Tuhan. Ada amin, saudaraku? Amin. Jadi berkata ya itu penting. Untuk masuk tahun 2025 itu penting berkata ya. Tidak usah jauh-jauh. Pak, siapa namanya Pak? Andrew. Ya. Ini istrinya? MK. Oh, ini sudah nggak beres nih. Kata bahasa Yunani laule. Kira-kira MK lagi. Ribka. istrinya Ishak. Berarti harus Ishak dong namanya. Ribka ada sesuatu pasti. Cara berkata iya kepada Ribka apa kuncinya? Coba. Biasanya berkata ya untuk dia. Iya. Sesuai nggak dengan firman Tuhan ya? Ya, kalau dia lagi taat, saya langsung ya. Oh, begitu. Itu kasih bersyarat namanya. Itu saya ikutin Alkitab, Pak. Oh. Tunduk pada suami-suami menanti. Oh. Saya langsung bilang terima kasihnya. Beri kemuliaan dong. Kalau Andrew dan Ribka melakukannya di ujung tahun 2024 ini dan awal untuk masuk 25, saya jamin berkat Tuhan melimpah. Karena ketika Andrew melakukan menyenangkan istrinya, sebenarnya bukan menyenangkan istrinya saja, dia menyenangkan Tuhan Yesus. Amin. Ada amin? Sekali lagi beri kemuliaan dong. Ayo. Jadi semua diuntungkan ketaatan kita. Ketaatan Andrew akan menguntungkan orang terdekat dia adalah anaknya, istrinya, dan anak-anaknya. Pasti. Saya mengalami. Ketika Pak Immanuel ngomong sambil jalan, saya temenin beliau masih di Palembang. Min, terpaksa saya ngomong sama lu, Min. Saya masih kontraktor tuh, belum pendeta, masih pendekar. Min, Tuhan ngomong sama saya semalam, kau harus jadi pendeta full time. Hah? Ya semua. Saya langsung ngomong, mau makan apa jadi pendeta? Lu, Pak Rumin lihat saya makan apa? Oh iya, luar biasa juga. Tapi saya coba lari. 5 tahun saya lari. Habis bisnis saya. Nggak bisa lari kita dari Tuhan. Ya, akhirnya saya terima sebagai pendeta full time. Tinggalkan semua. Dan saya melihat anak saya, istri saya dicurahkan berkat oleh Tuhan. Ketaatan kita sebagai suami, sebagai ayah itu memberkati anak dan istri. Ada amin? Ketaatan anak kepada Tuhan memberkati orang tuanya. Nah itu jelas itu. Jadi kebenaran kedua, ketaatan kita memberi dampak keuntungan bagi orang terdekat kita, lingkungan kita. Jadi sudah mau mengatakan ya kepada Tuhan? Amin. Orang tua kita diberkati, istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati, saudara-saudara kita pun diberkati. Amin. Saudara bisa hidup senang, tapi saudara kandung saudara besok mau makan apa aja enggak tahu. Gimana kita jadi kata iya kepada Tuhan? Bertolak belakang, saudaraku.
Poin ketiga, kebenaran ketiga, ketaatan Simon. Dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, Simon. Tapi dia taat. Tuhan seolah-olah ada permintaan yang tidak masuk akal, tapi dia taat. Seringkali, dan saya mau garis bawahi, seringkali Tuhan minta kita dengan sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ada janji Tuhan loh soal tidak masuk akal. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang iya, itu sudah jelas kok janjinya. Nah, kita lihat saudaraku yang terkasih, Lukas 5 ayat 5. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Luar biasa saya ngomong kepada saudara yang dikasih Tuhan saat ini. Simon melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara mau tahu, ketika Tuhan Yesus meminta kepada Simon, ini guru, sepanjang malam kami tidak bekerja keras, kami tidak menangkap apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pada saat itu Simon disuruh menebarkan jala pada siang hari. Siang hari adalah waktu yang paling jelek, paling tidak tepat untuk menangkap ikan. Padahal Simon adalah seorang ahli menangkap ikan. Dia ahlinya. Dia tahu titik-titik tempat di mana untuk menjala ikan. Dia tahu. Dan dia juga tahu kapan waktunya dan situasinya di mana tepat. Dia tahu karena dia seorang ahli. Tapi dia diabaikan semua hal-hal yang mustahil itu dan dia lakukan. Dia ngomong apa sama Tuhan? Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu juga. Luar biasa. Hasil ketaatannya luar biasa dan terjadi mujizat pelipat gandaan. Saudara mau melihat mujizat pelipat gandaan? Kadangkala permintaan Tuhan kepada saudara bukan hanya tidak penting, bukan hanya tidak sederhana, tapi juga sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh, uang saudara tinggal 10.000. Kita contoh yang kecil aja, nggak usah yang terlalu dahsyat. Tiba-tiba Tuhan ngomong berikan kepada si A. Berapa Tuhan? Seluruhnya. Masuk akal nggak? Tuhan kan tahu saya punya 10.000, kok minta semua? Tapi karena Engkau yang suruh Tuhan, aku persembahkan 10.000 ini. Saudara mau tahu, ketika saudara ya kepada Tuhan, itu Tuhan lagi mengatur mujizatnya. Ini terjadi waktu saya jadi gembala di Pulau Bangka, lagi FA. Saudara mau tahu, ada diaken saya, dia punya uang cuma 2.000 di kantongnya untuk oplet, Bu, untuk pulang oplet FA. Kantong kolektor lewat, Tuhan ngomong persembahkan uang yang di kantong. Dia main santai aja, 2.000, jalan kaki ya jalan kaki lah. Saudara mau tahu, begitu dia pulang, ada diaken lain nawarin, naik mobil saya, nanti saya antar. Satu, mobil AC, iya kan? Sudah kualitas yang terbaik. Kedua, dia dikasih duit 100.000 lagi. Wah, itu udah berapa poin itu? 3, Tuhan ngomong sama dia, cek saldo bankmu. Dia punya pabrik kaulin tapi bangkrut. Biasa jadi pendekar dunia. Diaken tapi pendekar dunia jalan terus. Makanya roboh, hancur. Tapi Tuhan mau angkat dia lagi. Saudara mau tahu, paling 50.000 di tabungan di BCA. Tapi karena dia nggak berani, Edward, dia suruh anaknya, coba kau print ke bank. Saudara mau tahu, print bank tuh bukan 2 digit,
depannya sebelum 60 ada 2 angka di depan. Berapa? Bayangkan 260 ada 2 angka di depan. 15 juta ada yang transfer dia. Coba 10.000 lu. 2.000. Jangan main-main lu, saudaraku. That impossible. Tapi di tangan Tuhan yang mustahil itu, dan kita percaya, jadi kun fayakun. Amin. Kalau saya nggak ngomong kun fayakun, nggak ketawa kan? Kun fayakun. Nah, saudaraku, berkata iya kepada Tuhan, membuat Tuhan sibuk dengan dia punya pasukan. Sini. Ini bikin kado ini bikin ini. Ini kirim ke Rusmin. Bukan kirim ke saudara. Saya mau berkata iya kepada Tuhan. Amin. Kita jangan lama-lama, nanti nggak selesai. Yang keempat, ketaatan kita tidak akan mengecewakan. Percaya nggak saudara bahwa ketaatan kita tidak mengecewakan? Begitu kita taat, yang utang kita siapa? Tuhan. Sibuk dia kalau kita taat, dan seluruh pasukannya ikut sibuk. Serius saya ngomong, karena pengalaman dari Simon menangkap ikan itu luar biasa, bahwa perintah Yesus hanyalah membuang waktu dan tidak akan terjadi apa-apa. Bisa Simon punya prasangka seperti itu, tetapi saat dia mentaati permintaan sederhana tersebut, dia dibuat kagum dengan apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Dia sampai tersepona ya? Oh, terpesona. Berarti saudara masih bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sama seperti Petrus, harus mengenali bahwa mentaati Tuhan selalu merupakan tindakan yang bijaksana. Ada amin. Yesus mengubah sebuah perahu yang kosong menjadi 2 perahu yang penuh dengan ikan. Dan saya yakin kualitas ikannya yang terbaik, karena yang kerjain Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, perahu kosong kita pun yang berbicara keuangan. Chen, you know Chen? Yes. Chen, 你知道吗？知道。Apa Pak? Foolish. Itu kata orang sana Pak. Arab ya. Sana itu. Saudaraku yang terkasih Tuhan, perahu yang kosong yang berupa keuangan kita, hubungan kita, karir kita, segala sesuatu Tuhan buat sesuatu yang besar. Amen. Untuk berkati kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita sedang ragu untuk taat, karena kita takut pada konsekuensinya akan mengecewakan kita. Seringkali juga bisa, tapi ingatlah bahwa Tuhan yang sama, Tuhan yang berdaulat dan maha kuasa, yang menjaga jantung kita sampai saat ini masih berdetak, dan Tuhan yang sama mengatur planet yang tetap berjalan, matahari tetap muncul, bulan tetap muncul. Kalau enggak kacau dunia persilatan ini. Ya, kalau matahari tidak muncul hari ini, bulan tidak muncul hari ini, apa yang terjadi di dunia? Apa Pak kira-kira Pak? Kalau tanya Bapak kita ini pasti ngomong, binatang semua lagi riuh. Tetapi saudaraku yang terkasih, meskipun harapan kita tidak sesuai dengan maksud Tuhan, bukan berarti jalan-jalannya akan mengecewakan kita. Sebaliknya, saudaraku yang dikasih, bagaimanapun cara yang dia pilih untuk memberkati ketaatan kita, pada akhirnya akan memberikan kita kepuasan yang lebih besar dan pasti tidak mengecewakan. Ada amin. Mau taat? Amin. Yang kelima, yang terakhir aja lah ya. Ketaatan Simon mengizinkan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya
dalam hidup kita. Jadi ketaatan Simon, ketaatan kita itu mengizinkan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Coba kalau Simon tidak berkata ya, bagaimana Tuhan mau mendemonstrasikan kuasanya? Tak mungkin, saudaraku yang terkasih. Coba saja Petrus berkata tidak. Dia akan melewatkan sebuah demonstrasi kuasa ilahi yang mengagumkan, yang dapat membuat imannya melambung tinggi dan menandakan awal dari perjalanannya bersama Yesus selama 3 tahun. Tidak akan terjadi dalam hidupnya kalau dia berkata tidak. Tapi karena dia berkata ya, dia berjalan bersama Yesus setiap hari dan dia melihat banyak mujizat-mujizat yang lebih dahsyat dari 2 perahu yang penuh dengan ikan. Seorang buta yang melihat, kebangkitan Lazarus yang telah mati bangkit kembali, dan karena desakan Yesus, jadi saya pakai desakan Yesus, Simon berjalan di atas air. Saudara mau jalan di atas air? Mari kita praktekkan sekarang. Ada kolam renang, Bu, sini, Bu. Saya tahu tidak ada, maka tidak usah dipraktekkan. Artinya apa? Berjalan di atas sesuatu hal yang tidak mungkin, saudaraku yang terkasih. Tapi ketika kita katakan ya kepada Tuhan, kita izinkan dia mendemonstrasikan kuasanya untuk menjadikan sesuatu hal yang mustahil yang menjadi hal yang tidak mustahil, ya, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku yang terkasih, apapun keadaan kita, sukacita tidak boleh hilang. Karena Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap. 3 hal yang harus ada dalam konsep pikiran kita, konsep yang keluar dari hati kita. Kalau ada tetap bersukacita, kalau saudara sukacita, saya percaya penyakit apapun akan sembuh. Karena hati yang gembira. Coba kalau saudara mikirin, waduh gua sakit, pikir terus nanti mati beneran, saudaraku. Saya selalu berkaca ya, saya ngomong, Rusmin, lu sehat. Rusmin, lu dahsyat. Rusmin, lu ganteng walaupun sudah botak. Apa-apa. Buktinya kawan saya nih, mendingan saya masih ada. Jadi intinya saya tutup, saudaraku. Saya tutup, saudara. Untuk menjadi murid Yesus Kristus yang berserah sepenuhnya, kita harus memulai dengan mentaati Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, seberapa kecil pun kelihatannya. Ada amin? Jika kita tidak berkata ya kepada sebuah permintaan kecil dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu hidup kita akan menjadi apa, atau berkat besar apa yang bisa kita menjadi milik kita jika saja kita tidak mentaati Allah, atau kita mentaati Allah. Apa yang terjadi? Saudara, saya tutup dengan 2 pertanyaan. Mengapa mengambil risiko untuk kalah? Ini maksud saya adalah orang yang berkata tidak kepada Tuhan. Bila kita memiliki kepastian untuk menang, ini bicara orang yang taat. Kenapa tidak taat? Ketaatan adalah kepastian janji Tuhan terjadi kepada hidup kita. Ada amin? Itu pegang baik-baik. Ketaatan kita itu memberikan kepastian penggenapan janji Tuhan. Maka Tuhan ngomong, kenapa Tuhan suruh dulu Petrus menjauhkan perahunya dari pantai? Karena Tuhan mau melakukan berkat rohani dulu, yaitu dia berkhotbah dulu. Ada amin? Ketika kita mencari berkat rohani dulu, maka berkat jasmani akan menyusui dari belakang. Ada amin? Buktinya setelah dia menjauhkan perahu dan Yesus sudah berkhotbah, Yesus ngomong lagi sama Simon. Simon, ayat 4. Tolong ayat 4 sama 5. Ayat 4 dan 5. Setelah selesai berbicara,
Ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Luar biasa nggak? Perintah kedua, setelah berkat rohani sudah dapat Simon dan teman-temannya, Tuhan sediakan berkat jasmani. Dan dia minta Simon menolakkan perahu ke dalam, walaupun waktunya tidak tepat siang hari. Bayangkan siang hari adalah waktu terjelek untuk menangkap ikan. Tapi karena Engkau berkata, "Guru, aku tebarkan jala." Berkata ya kepada Tuhan mulai hari ini. Amin. Jangan lagi kata tidak. Tidak kita plesterin mulut kita. Ya. Plesterin dan jangan buka kata tidak. Ya terus kepada Tuhan. Tak boleh kata tidak. Mari kita pejamkan mata. Saya kasih waktu 30 detik untuk mulai berhubungan dengan Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, mulai detik ini, mulai saat ini, saya mau berkata ya kepadamu ya Aba. Apapun permintaanmu. Mau juga kami semua yang hadir di tempat ini melakukan setiap aspek kehidupan kami katakan ya kepada permintaanmu. Tidak ada lagi berkata tidak di dalam hidup kami, karena kami mau melihat satu mujizat yang sedang Kau atur dalam hidup kami, satu hal yang besar yang sedang Kau persiapkan bagi kami untuk masuk tahun 2025. Dan kami akan menikmati hal yang besar itu dalam hidup kami sepanjang tahun 2025. Dunia boleh resesi, dunia boleh krisis, bisnis boleh kacau, tapi di dalam Kau semuanya teratur baik, semuanya terkendali baik, karena Engkau maha dahsyat, Engkau berdaulat atas semua itu, Engkau yang menjadi kuasanya, Engkau yang megang kendalinya semua itu. Dan kami percaya hidup kami berbeda dengan tahun 2024, karena kami berkata ya kepada permintaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau melayakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang materaikan setiap firman yang ditaburkan Tuhan, biarlah itu menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rusmin Tuhan Yesus, yang telah menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Bapak Rusmin Tuhan beserta dengan keluarga besarnya Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan umur yang panjang Kau berikan supaya Pak Rusmin menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo, Gembala CK4, Bapak Pendeta Weliar Kauntu, dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang khusus, serta Gembala-Gembala Kul, Engkau yang mengurapi dan berkati semuanya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Gembala GBI Home Palem Galaksi. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati Tuhan Yesus, beserta dengan Wakil Gembala, beserta semua staf penggembalaan, tim kor yang ada Tuhan, juga semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau berkati beserta dengan keluarganya, Engkau mengurapi, berkati berlimpah-limpah, sehat, panjang umur, dan berhasil dalam penyertaan Tuhan selalu. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tuhan, dan semua jajaran yang ada Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya Tuhan untuk penuaian jiwa. Kami percaya Yesus bagi semua orang, Jesus for everyone. Biarlah Tuhan Engkau yang jangkau setiap orang, baik dewasa, anak-anak, tua, muda. Biarlah berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk pemilik gedung gereja ini Tuhan. Engkau kiranya berkati berlimpah-limpah. Usaha mereka diberkati sehat, kuat, dan panjang umur. Kami berdoa khususnya untuk lingkungan gereja kami Tuhan, RW 17 Ruko 1000 ini. Engkau kiranya memberkati semua pengurus, berikan keamanan, kerukunan, damai sejahtera atas lingkungan ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik guru sekolah minggu, usher, kolektan, imam musik, tim multimedia, tim pendoa. Kiranya Engkau pakai, urapi lebih lagi Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan di GBI Home Palem Galaksi. Engkau yang sembuhkan yang sakit Tuhan. Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Engkau buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengabulkan setiap doa kami dan kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan mata hati pada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan membawa berkat damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, serta penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku.